Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi, shalom, damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang baru sudah kita terima pagi hari ini. Buat yang percaya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama bawa kerinduanmu, menikmati hadiratnya, persiapkan hatimu menikmati cinta kasih-Nya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia Tuhan yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini kami kembali hadir di hadapan tatamu, membawa pujian kami, penyembahan yang terbaik untuk Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu lebih dan lebih lagi menikmati Engkau, sebab kami tahu kekuatan kami hanya daripada-Mu, perlindungan kami hanya daripada-Mu, dan pengharapan kekuatan kami tercurah daripada surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Disyukur kami, di penyembahan kami hanya bagi Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, tata atas ibadah ini. Haleluya. Thank you. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat hanya tangan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan.
sampai selamanya. Allah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna.
pribadi yang setia menemani kami, yang ada dalam setiap musim hidup kami. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang membuat kami bangkit, yang membuat kami menang, yang menguatkan setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur bagimu. Bersama ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan
Siapa yang jadikan Tuhan Yesus segalanya, sumber dalam hidup kita semua. Boleh lambaikan tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Selamat sukacita kami Tuhan. Selamat kekuatan hidup kami. Ya. Boleh sama-sama belajar lagu ini. Sama-sama bersukacita bersama Tuhan. Dalamku ku temukan sukacita. Dunia akan satu berlipat. Segala bebanku dan selalu ada di dalammu. Ada sukacita, pengharapan dan kehidupan.
berkat-Mu Tuhan. Kami bersuka cita buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan, kami bersuka cita buat segala penembusan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami tidak tinggal sendiri, kami tidak lagi sendiri. Bahkan Tuhan terus setia menemani setiap kami. Kami siapkan hati pikiran kami untuk Engkau tegur Tuhan lebih dan lebih lagi. Ajar kami mengerti dan memahami setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus membuktikan di kayu salib, tergantung berdarah di bukit Kalvari, disiksa dan dihina, di mahkota diduri, mengalir darah menebus hidupku. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia, harta dan tahta semua sia-sia. Tangan kiri ada belas kasih Tuhan Yesus. Ku angkat tangan, ku mau tetap setia. Janji kami padamu Tuhan. Thank you Lord. Yesus membuktikan di kayu salib, tergantung berdarah di bukit Kalvari, disiksa dan dihina, di mahkota diduri, mengalir darah menebus hidupku. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia, harta dan tahta semua sia-sia. Saat ini pada belas kasih Tuhan Yesus, ku angkat tangan, mau tetap setia. Bapak Ibu Saudara, dalam lagu ini mengingatkan kita semua, apapun yang terjadi dalam dunia ini, jangan pernah sesekali meninggalkan Tuhan demi harta dan tahta. Sebab apa yang kita miliki saat ini, itu semua daripada Tuhan. Dan biarlah kita tetap terus setia mengikut Dia sampai akhir hidup kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sama-sama jemaat bangkit berdiri, sama-sama pujikan lagu ini dengan kesungguhan hati. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia, harta dan tahta semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus, ku angkat tangan, ku mau tetap setia Tuhan. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia, harta dan tahta semua. Gak kami bawa tangan ini ada belas kasih Tuhan Yesus.
Kami boleh ada dalam bait kudus-Mu Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan kami boleh merasakan jamahan kasih-Mu boleh melawat kami. Kami bersyukur buat segala pemeliharaan Tuhan sampai dengan hari ini. Kami tahu Tuhan sekalipun melewati begitu banyak tantangan kesulitan kehidupan, tapi janji-Mu, kasih setia-Mu terus ada bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati kami boleh melekat kepadamu. Bukan semata-mata kami boleh merindukan apa yang kami butuhkan, tetapi kami boleh datang dengan segala kerinduan karena kami mengasihi Engkau. Urapi kami ya Roh Kudus. Sebentar kami boleh menerima taburan benih firman-Mu. Biarlah kami boleh membawa hati kami seperti tanah yang subur. Untuk setiap benih itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Roh Kudus jamah setiap kami. Berikan kami hati seorang hamba, berikan kami telinga seorang murid, sehingga firman yang kami terima tidak berlalu begitu saja. Terima kasih Bapa, kami yakin pagi hari ini semua kami yang hadir boleh diberkati Tuhan. Biarlah setiap nyanyian pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu, menyatulah dengan Mu, berfirman atas kami semua. Kami siap diberkati pagi ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati bersama berkata amin. Kita mulia tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, senang sekali bisa kembali berjumpa di tengah-tengah Bapak Ibu saudara. Ya, sekalipun hari-hari ini banyak berita-berita yang tidak menyenangkan, ya, bahkan banyak sekali orang-orang yang berkata tentang harga-harga yang melonjak naik, tetapi kiranya itu tidak menghalangi iman kita bahwa ternyata hidup kita ini bukan di tangan kita. Hidup kita itu di tangan Tuhan, karena hidup kita itu milik Tuhan. Amin. Percayalah bahwa Tuhan itu mengatur yang terbaik untuk kita. Sekalipun ada tantangan, ada kesulitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Baik, Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari ini saya rindu menyampaikan satu tema firman Tuhan dengan judul menyembah dalam roh dan kebenaran. 1, 2, 3, ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Seringkali ketika kita mendengar kata menyembah dalam roh dan kebenaran, itu langsung pikiran kita itu berpikir tentang bahasa roh, ya. Nah, kalau kita mau belajar tentang apa makna di balik kalimat menyembah dalam roh dan kebenaran, kita harus lihat dulu konteksnya. Kita lihat dulu latar belakangnya. Kita lihat dulu peristiwa apa yang mendasari perkataan Yesus tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 24, saya baca ayat yang genap. Tolong Bapak Ibu sambung baca ayat ganjil bersaut-sautan. Nanti 24 kita baca sama-sama dan kita akan aminkan bersama-sama. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. 21 sama-sama. Kata Yesus kepada saya katakan saat akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria, ya, Anda ingat peristiwa ketika Yesus pada siang hari bersama murid-muridnya melewati daerah Samaria, ya, orang Yahudi lewat daerah perbatasan Samaria. Antara orang Yahudi dengan orang Samaria itu tidak akur, tidak baik-baik saja, ya. Mereka itu bermusuhan, mereka itu saling rasa tidak senang. Nah, ketika itu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi beli makanan masuk ke sebuah kampung. Yesus berdiri di pinggir sumur. Lalu ada perempuan siang-siang itu datang pergi ke sumur untuk mengambil air. Singkat cerita Bapak Ibu ya, perempuan ini
dia berbincang-bincang dengan Yesus. Lalu Yesus bicara tentang air kehidupan, ya. Di situ perempuan ini mulai bertanya-tanya, ya siapa kamu dan lain sebagainya. Nah ternyata saudaraku, perempuan ini berpikir bahwa orang Yahudi dengan orang Samaria ini harusnya tidak boleh bicara. Tapi kenapa Yesus itu bicara kepada orang Samaria? Ini yang membuat perempuan Samaria ini kaget, ya. Lalu singkat cerita mereka bicara tentang menyembah. Perempuan ini berkata di dalam ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, gunung yang dipercaya tempat penyembahannya orang Samaria. Tetapi kamu orang Yahudi berpikir bahwa menyembah Allah itu di Yerusalem, di Gunung Sion, di Bait Allah. Ya, lalu Yesus berkata ayat 21, ya, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, tidak lagi perlu menyembah di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Bicara tentang penyembahan, Bapak Ibu. Nah, ujung-ujungnya Yesus berkata, kalau mau menyembah yang benar, menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, itu sudah gak perlu lagi memperhitungkan soal di gunung mana, ya, pakai cara apa, pakai liturgi apa, gak perlu. Dan itu menubuatkan tentang generasi kita sekarang. Kita bisa menyembah Allah, gak perlu pakai tempat khusus, harus pergi ke Israel, pergi ke Yerusalem, pergi ke Bait Allah. Mohon maaf saya mau katakan, Anda sampai mati gak pernah pergi ke Israel, gak masalah. Amin. Karena Allah itu ada di mana-mana. Allah itu roh. Untuk ketemu Allah gak usah sulit, gak usah pakai birokrasi. Bahkan ketika Yesus mati, tirai Bait Allah terbelah jadi dua, antara manusia dengan Allah sudah tidak ada lagi penghalang. Tidak perlu lagi perantara. Kita bisa menghampiri Allah. Kita bisa datang kepada Allah secara langsung. Itu kasih karunia Tuhan. Siapa kita? Kita orang berdosa, tetapi kita bisa menghampiri Allah. Kita bisa bersekutu dengan Allah tanpa ada penghalang. Itu sebuah kesempatan anugerah yang mahal. Amin. Amin. Nah, saudara yang terkasih, saya mau beritahu kepada kita sekalian. Ketika Yesus bicara tentang menyembah dalam roda kebenaran, itu sampai diulang 2 kali. Artinya, ini menjadi sebuah penekanan buat kita, menjadi sesuatu yang punya nilai penting. Menyembah itu nggak cuma sekedar kata-kata. Menyembah itu nggak cuma sekedar mengekspresikan dengan gerakan tangan kita. Menyembah itu nggak harus di sebuah tempat khusus. Menyembah itu nggak harus pakai bahasa roh. Walaupun kita tidak anti dengan bahasa roh, yang setuju katakan amin. Ya. Menyembah Allah itu yang diesensikan oleh Yesus adalah pribadi si penyembah. Walaupun mungkin dia nggak ngerti notasi lagu, nggak ngerti syair, mungkin dia nggak bisa suaranya itu pas dengan nada. Tapi kalau hatinya berkenan kepada Allah, itu adalah penyembah yang benar. Amin. Makanya kalau datang kepada Allah itu nggak boleh sembarangan. Yang setuju katakan amin. Bilang sama sebanding, nggak boleh sembarangan. Yang dibawa itu hati kita. Haleluya. Ibadah itu yang dibawa itu hati kita. Kalau nggak bawa hati kita, lucu. Datang pakai gelang emas, cincin berlian, anting-anting emas, kalung salib, ya. Lalu bawa tas bermerek Gucci. Handphonenya iPhone 17 Pro Max. Sudah begitu datangnya terlambat, duduk paling depan, angkat tangan paling tinggi, kelihatan berliannya. Kelip. Lalu begitu nyanyi dia beriak begini, ku tak membawa apapun juga. Ini ngecek Tuhan apa enggak? Ngecek. Karena nggak bawa dengan hati. Yang dibawa cuma aksesoris, yang dibawa cuma sebuah kebanggaan manusia tentang branded barangnya dia. Tapi saya percaya di sini nggak ada, Bapak. Di sini semua datang bawa hati. Amin. Karena Tuhan itu mencari hati. Tuhan itu merindukan hati umatnya. Setiap orang punya keterbatasan. Walaupun mungkin, mohon maaf, kita datang dengan tubuh yang cacat, dengan segala keterbatasan dan segala kelemahan. Tapi kalau kita bawa hati, di situ ada mujizat Tuhan. Amin. Di situ ada lawatan Tuhan. Amin. Dulu sekitar tahun 97, 98, saya harus memimpin doa
malam penyembahan itu saya jalankan selama 7 tahun. Saya setiap Jumat jam 7 malam memimpin penyembahan itu 7 tahun. Setiap minggu nggak pernah absen. Dan saya melayani tidak pernah ada pengganti. Saya seorang diri bersama teman-teman saya ngatur musik, saya ngatur singer, saya ngatur untuk ibadah ini bisa berjalan dengan baik 7 tahun. Bapak Ibu tahu, ketika saya harus melayani, ada kalanya saya mengalami kelemahan. Saya mengalami sakit, kadang-kadang kepala saya pusing, kadang-kadang tubuh saya ini demam, panas tinggi, kadang-kadang perut saya mules, ya, kadang-kadang saya ini lemes, ya. Saya mengalami kondisi yang menurut saya harusnya saya istirahat. Tetapi karena tidak ada peluang lain untuk digantikan, saya tetap datang dengan berdoa, Tuhan tolong pimpin saya, berikan saya kekuatan. Saya datang dengan segenap hati, saya rindu memberi yang terbaik. Anda tahu, setiap kali saya sakit melayani Tuhan, pulang mesti sembuh. Amin. Ya, saya sampai heran. Setelah saya selesai menyembah Tuhan, firman Tuhan disampaikan, saya sudah sehat, saya sudah mengalami jamaah Tuhan. Maka itu jangan main-main dengan hadirat Tuhan. Haleluya. Di tempat ini kita menaikkan pujian, Tuhan bertata di atas pujian. Kita bawa hati. Kalau kita berikan hati yang berkenan, hati yang suci, hati yang cinta, hati yang mengasihi dan rindu kepada Tuhan, saya percaya di tempat ini penuh dengan kuasa mujizat Tuhan, kuasa lawatan Tuhan. Bapak Ibu sudah terkasih, Tuhan itu melawat bukan di gedung-gedung yang mewah dengan sound system, videotron, AC yang canggih, tidak. Bahkan saya jujur bilang begini, saya sering pelayanan ke desa, Bapak Ibu. Mujizat paling banyak justru di desa. Bukan ada yang namanya. Bukan berarti di kota nggak ada mujizat, ada. Tetapi paling banyak justru di desa. Kenapa? Di desa nggak ada dokter, di desa nggak ada sinyal, di desa nggak ada listrik, di desa nggak ada apotek. Mereka itu datang kepada Tuhan itu sudah nggak punya ban serep lagi, nggak punya cadangan. Tuhan, di sini nggak ada dokter, nggak ada listrik, nggak ada sinyal handphone. Saat andalan satu-satunya hanya Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh. Mereka rindu Tuhan. Di situ malah banyak mujizat. Sungguh. Maka itu ayo kita punya hati dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, mari kita belajar sama-sama. Bagaimanakah pada zaman Yesus itu konsep penyembahan yang sedang berlangsung, ya, antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Begini Bapak Ibu, orang Yahudi punya konsep penyembahan. Mereka itu datang kepada Allah yang benar. Allahnya jelas, Allahnya spesifik, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang dengan segala perbuatan ajaib. Yang kedua, mereka itu menyembah Allah yang benar, yang bersemayam di Yerusalem, bersemayam di bait Allah, ada hadir di Gunung Sion, yaitu Yerusalem. Mereka terlalu memuja Yerusalem, memuja bait Allah. Sampai hari ini, Anda pergi ke Yerusalem, orang Yahudi selalu berdoa di tembok bait Allah sebelah barat. Namanya tembok ratapan. Mereka itu kalau doa menyembah di tembok ratapan di bait Allah itu jidatnya ditempelkan tembok, ya. Mereka ada kitab suci ditaruh di sini, kitab suci kecil, ya, ditarik pakai tali begitu. Nah, Bapak Ibu, mereka terlalu mengagungkan bait Allah, Yerusalem, kota suci, Gunung Sion. Sementara orang Samaria itu percaya kepada Allah yang benar, yang menciptakan semesta dengan segala bangsa-bangsa di bumi. Ya, dan Allah yang dipercaya oleh orang Samaria itu bersemayam di Gunung Gerizim. Gunung apa? Gerizim. Berarti orang Yahudi punya gunungnya sendiri, orang Samaria punya gunungnya sendiri. Orang Yahudi punya Tuhannya sendiri, orang Samaria punya Tuhannya sendiri. Orang Yahudi punya tata cara ibadah sendiri, orang Samaria punya tata cara ibadah sendiri. Mereka beda, tetapi punya konsep penyembahan sendiri-sendiri. Pertanyaannya, orang Samaria itu siapa? Ada yang tahu orang Samaria itu siapa? Orang Samaria itu sebetulnya adalah juga orang Yahudi. Cuma mereka hasil kawin campur.
Mereka tidak dipandang sederajat dengan orang Yahudi. Justru orang Yahudi menganggap orang Samaria itu orang nomor sekian, kelas sekian di bawah mereka. Makanya orang perempuan ini bilang, loh kamu kan orang Yahudi, masa orang Yahudi ngobrol sama orang Samaria? Kan gak pantas. Tapi Yesus bilang, seandainya kamu tahu kepada siapa kamu ngomong, kamu malah minta air kepadaku, dan kamu tidak akan haus lagi, bla bla bla, ceritanya begitu. Nah, saudaraku, ada sesuatu yang menarik yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Ternyata di dalam menyembah kepada Allah antara orang Yahudi dan orang Samaria ini bedanya ternyata jauh. Bedanya ternyata jauh. Yang pertama, orang Yahudi itu bangga dengan pengenalannya kepada Allah. Allahnya jelas, Allahnya spesifik, Allahnya punya catatan sejarah. Pernah membuat laut kosong terbelah, pernah ada tiang awan, tiang api, pernah menurunkan burung puyuh dari langit, pernah mengeluarkan air dari gunung batu, pernah mendatangkan roti dari langit. Ya, itu Allahnya jelas. Orang Yahudi bangga dengan Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Ya, tetapi walaupun mereka kenal Allah dengan baik secara spesifik, orang Yahudi itu terkenal dalam ibadahnya, terkenal munafik. Terkenal apa Bapak Ibu? Munafik. Pada zaman Yesus, pernah nggak Yesus berkata begini? Celakalah kamu, kamu keturunan ular beludak, kamu kayak kuburan di labur putih. Itu dia ngomong sama siapa? Orang Farisi, ahli Taurat yang selalu beribadah kepada Allah. Mereka pakai jubah panjang-panjang, tapi suka doa di perempatan-perempatan di pasar-pasar supaya kelihatan rohani, kelihatan ritual, kelihatan itu sangat-sangat religius. Mereka selalu mencari pujian, validasi, kepuasan, pengagungan dari manusia. Padahal mereka punya Tuhan yang hebat. Lain dengan orang Samaria. Orang Samaria itu bangga dengan tata cara penyembahannya yang sungguh-sungguh. Ibadahnya itu segenap hati. Kalau nyanyi itu dengan, misalnya kalau menyembah itu dengan segala ekspresi yang luar biasa. Tetapi, ada tetapinya juga. Orang Samaria itu menyembah kepada Allah yang tidak dikenal. Allahnya GJ, you know GJ? Gak jelas. Ibadahnya kusuk, sungguh-sungguh. Wah, ritualnya mendalam, segenap hati. Tetapi yang disembah gak jelas. Sebaliknya orang Yahudi, Allahnya jelas, tapi nyembahnya main-main. Ya, datang kepada Allah pura-pura. Nah, Yesus tidak berkenan kepada apa yang menjadi konsep kebanggaan orang Yahudi dalam ibadah, dan Yesus juga tidak berkenan dengan konsep ibadah dari orang Samaria. Yang Yesus cari itu konsep surga. Konsep apa? Surga. Tuhan Yesus datang memberitahu, kalau kamu mau menyembah Allah, jangan pakai cara berpikirnya manusia di dunia. Mau nyenangkan Allah itu ya tanya sama yang punya surga itu, tanya sama Allah. Dan Yesus datang sebagai Allah memberitahu, akan datang saatnya dan tiba sekarang. Allah mencari penyembah benar. Perhatikan, saya ulangi. Allah mencari penyembah benar, bukan penyembahan yang benar. Yang menyentuh hati Allah adalah pribadi orang yang menyembah. Sosok orang yang datang ibadah itu berkenan kepada Allah. Allah cari penyembahnya dulu, bukan penyembahan. Dia cari orangnya dulu. Orangnya harus benar. Nah, sekarang akan kita lihat sama-sama Bapak Ibu, ya. Konsep yang dibawa Yesus ini konsep yang sesuai dengan standar surga. Bapak ingin penyembahan kita tidak seperti formatnya orang Yahudi, tidak seperti formatnya orang Samaria. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ada 3 hal yang harus kita mengerti tentang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang pertama ayat 21, mari kita lihat ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, bukan di Gerizim, bukan di Gunung Sion. Dari ayat ini kita belajar menyembah Allah itu tidak ditentukan oleh tempat. Tidak ditentukan oleh apa Bapak Ibu? Tempat.
Bisa nggak kita berdoa menghampiri Tuhan dimanapun juga? Di rumah doa bisa? Di gereja doa bisa? Di toko doa bisa? Bisa. Tidak dibatasi tempat. Menyembah Allah itu di mana saja, kapan saja, di mana saja. Mohon maaf ya, di toilet pun bisa nggak? Bisa. Luar biasa ya, anugerah Tuhan memberikan kita kebebasan bisa berdoa menyembah kepada Dia dimanapun juga. Kalau kita pergi berdoa ke bukit doa, boleh nggak? Tapi kalau nggak punya kesempatan, nggak masalah kan? Nggak bisa naik ke gunung doa, nggak bisa naik ke gua doa, bahkan nggak bisa sampai ke Israel, Yerusalem. Masalah kan? Kalau kita ada rezeki mau ke Israel, tur, nggak apa-apa. Kalau nggak ada rezeki nggak bisa ke sana, nggak usah minder. Bilang sama sebelahnya, nggak usah minder. Amin. Ya. Doa di mana saja, menyembah Tuhan di mana saja. Allah itu hadir, Allah itu roh, tidak dibatasi oleh tempat. Ya, Allah tidak tertarik dengan lokasi tempat untuk mencari keintiman dengan umatnya dalam hal ibadah. Dimanapun juga kita bisa berdoa, beribadah kepada Allah. Ibadah kita sempurna atau tidak bukan ditentukan kita bisa pergi ke Holy Land atau tidak. Yesus berkata tentang tempat untuk berdoa yang sangat sederhana. Ya, jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi, maka Dia akan membalasnya kepadamu. Gak harus jauh-jauh keluar biaya, buang-buang waktu. Masuk kamar, tutup pintu, sembahyang, berdoa, nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Saya secara pribadi seringkali di dalam doa saya di kamar, saya dilawat Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan. Tidak harus di stadion, tidak harus di tempat-tempat yang megah dan besar. Justru dalam kesendirian, justru dalam keheningan, justru dalam keintiman itu, saya bisa merasakan Tuhan itu hadir, mengalir, menjamah hidup saya. Amin. Saya mau tanya, pernah nggak saudara mengalami kebangunan rohani di dalam kamar rumahmu sendiri? Kalau engkau jadi orang Kristen, rajin ke gereja, punya Alkitab, punya Yesus, tapi nggak pernah merasakan lawatan Tuhan ketika kita masuk kamar di rumah kita masing-masing, kita orang Kristen paling rugi besar. Bilang sama sebenarnya, paling rugi besar. Kita punya Tuhan yang tidak dibatasi tempat, kita punya Allah yang nggak dibatasi ruangan, tetapi kita nggak pernah menikmati jamaahnya Dia. Saya mau tanya, sambil mengendarai mobil berdoa nyembah Tuhan bisa nggak? Asal jangan tutup mata. Kalau tutup mata nanti masuk juglangan. Ya, ngobrol. Ya, yang penting hati kita. Saya selalu berkata kepada hamba-hamba Tuhan yang baru lulus sekolah Alkitab, ada dua doa yang nggak boleh tutup mata, yaitu sambil mengendarai sepeda mau kendaraan, yang kedua ketika doakan orang kesurupan. Anda doakan orang kesurupan berani tutup mata, ditempeleng sama yang kesurupan, diludahi. Ya, oleh sebab itu kita intim dengan Tuhan, karena Tuhan itu maha hadir, Dia tidak dibatasi oleh tempat. Anda ada di Surabaya berdoa, Tuhan hadir. Sementara saudara-saudara kita yang lain ibadah di luar kota yang lain, Tuhan pun hadir. Itu yang pertama, yang satu hal kita bisa pegang baik-baik, bahwa Allah itu bisa kita hampiri, tidak dibatasi oleh tempat, lokasi, atau daerah tertentu. Ya, saya mau tanya nih, pernah dengar lagu ini nggak? Ku selalu memandang Tuhan. Refrennya bilang apa? Kiri kananku ada Tuhan. Betul ya? Ayo, saya mau tanya, saudara kalau tahu lagu itu paling cocok dinyanyikan di gereja atau tidak? Saya bilang tidak. Lagu itu paling cocok dinyanyikan ketika Anda lewat di pinggirnya kuburan. Ketika Anda lewat di tempat-tempat sepi, tempat-tempat gelap, itu lagu justru paling cocok dinyanyikan di situ, karena Tuhan bisa hadir dimanapun juga. Amin. Kalau nyanyinya kiri kanan ada Tuhan, waktu di gereja ada lampu, ada terang, ada banyak orang, itu nggak kena esensinya. Betul? Nggak kena esensinya. Justru esensinya paling kena itu kalau kita ada dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam tantangan, kita nyanyi lagu kiri kananku ada
Semua bisa nyanyi lagu itu ya? Lagu itu paling cocok dinyanyikan ketika istri pagi-pagi ngomel. Anda nyanyi kiri kanan. Nah, itu baru kena esensinya. Itu baru Kristen. Haleluya. Waktu suami pulang kerja marah-marah nggak jelas, istri jangan ikut marah. Istri nyanyi kiri kanan dua. Nah, itu kena esensinya itu. Itu Kristen. Itu penyembah yang benar itu di situ. Bukan waktu di gereja. Di gereja menyembah bisa pura-pura. Di gereja menyembah bisa acting, bisa rekayasa. Yang sudah katakan aneh. Haleluya. Yang pertama, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran tidak ditentukan oleh tempat. Yang kedua, Bapak Ibu, ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Orang Samaria. Kami menyembah apa yang kami kenal, orang Yahudi. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Orang Yahudi itu mengklaim dirinya itu lebih tinggi levelnya daripada orang Samaria. Karena mereka punya Allah yang jelas, Allah yang hebat, penuh mujizat, Allah yang besar. Ya, mereka mengklaim mereka kenal Allah. Tetapi Yesus pernah berkata, bukan orang yang berseru kepada Tuhan yang masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ternyata menyembah Allah dalam roh dan kebenaran tidak ditentukan oleh klaim sepihak dari manusia. Tidak ditentukan dari klaim atau pengakuan dari manusia secara sepihak. Oh, saya kenal Tuhan. Oh, saya dekat sama Tuhan. Oh, saya ini hamba Tuhan. Saya berkhotbah. Saya ini gembala. Saya ini seorang hamba Tuhan. Oh, saya kenal Tuhan. Apakah jaminan? Kadang-kadang orang itu ngaku kenal, tapi cuma sok kenal, tapi tidak kenal sungguh-sungguh. Saya mau tanya, Anda kenal Presiden Prabowo? Kenal? Kenal atau tahu? Kalau berani bilang kenal, saya tanya nomor sepatunya loh. Saya tanya nomor bajunya berapa ukurannya. Kita ini nggak kenal, kita cuma tahu. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu kenal Tuhan Yesus? Yakin? Kalau ngaku kenal Yesus harus ngerti loh keinginan hatinya dia, kerinduannya dia, seleranya dia, hasratnya dia, ya, passionnya dia. Anda ngaku kenal Tuhan Yesus, kenal sebatas apa? Oh, aku kenal, aku melayani, aku hafal lagu gereja banyak, aku sering pelayanan di mimbar. Oh, aku ini pendeta, aku pengkhotbah, aku kenal Tuhan. Ingat Matius 7:21-23. Bukan orang yang berseru kepada Tuhan yang masuk surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ternyata untuk dikenal Tuhan itu bukan standarnya kita mengaku kenal Tuhan. Kalau ngaku kenal Tuhan tapi Tuhan tidak kenal kita, sama juga bohong. Betul? Ngakunya kenal Tuhan, tetapi Tuhan tidak kenal dia. Makanya firman Tuhan berkata, 2 Korintus 10 ayat 18, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tetapi orang yang dipuji Tuhan, itulah yang tahan uji. Kalau kita mengaku kita ini dibanggakan oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan, tetapi kenyataannya Tuhan tidak berkenan, habislah kita. Banyak nggak orang nyanyi di gereja gemeter-gemeter? Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi pulang gereja naik sepeda motor lawan arah, sampai orang lain kaget gemeter lihat gayanya gemeter. Ada nggak orang ngendarai orang di gereja nyanyinya bahasa roh gemeter-gemeter? Haleluya, haleluya. Pulang gereja naik mobil, ketika mobilnya dipepet orang dia marah, nggak terima, kejar, dipepet balik. Sampai orangnya tadi itu dipepet sampai naik ke trotoar. Lalu kita buka kaca jendela sambil teriak, mampus lu. Lupa kalau mobilnya di belakang ada stikernya, tulisannya Yesus Kristus juru mudiku. Banyak orang di gereja cuma nyanyi gemeter-gemeter, tapi pulang ke rumah marah-marah. Istri anaknya gemeter-gemeter lihat dia marah. Itu artinya dia cuma mengklaim kenal Allah, tetapi Allah belum tentu mengenal dia. Amin. Saudaraku, seseorang yang mengaku mengenal Tuhan
itu harus diimbangi dengan sebuah keyakinan Allah pun juga mengenal dia. Orang Farisi ahli Taurat dikategorikan orang-orang rohani, hamba-hamba Tuhan. Tetapi Yesus selalu menyerang mereka. Kamu seperti kuburan di lapur putih. Kelihatannya luarnya bagus tapi dalamnya penuh tulang belulang. Ya, Yesus menegur mereka. Ya, saudaraku, ini yang menjadi sebuah pegangan dalam hidup kita. Hidup kita itu paling indah kalau kita ini dikenal Tuhan. Amin. Dengan cara apa kita dikenal Tuhan? Percaya kepada Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus, dosanya diampuni, namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Dikenal Tuhan, kita punya jaminan sorga, ya. Dan kita juga hidup melakukan kebenaran, kita menyenangkan hati Tuhan. Orang seperti ini adalah orang yang diperkenan Tuhan. Ya, bukan cuma sorga diberikan, tapi berkat rezeki itu dicurahkan Tuhan setiap hari kepada kita. Kejarlah perkenanan Tuhan, ya, carilah Tuhan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 23. Yang pertama tadi apa? Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran tidak ditentukan oleh tempat. Yang kedua, tidak ditentukan oleh klaim sepihak dari kita tentang mengenal Tuhan. Yang ketiga, ayat 23 berkata demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Akan datang waktunya, saatnya, dan sudah mulai sekarang. Allah cari penyembah yang benar. Gak butuh liturgi, gak butuh lagi tata cara ibadah, gak butuh lagi yang namanya peraturan agamawi. Karena sesungguhnya penyembahan yang benar esensinya adalah antara hati kita dengan hatinya Tuhan, pribadi kita dengan pribadi Tuhan. Bapak Ibu, menyembah yang benar itu ditentukan pertama penyembahnya dulu, orangnya dulu. Pribadi yang menyembah harus benar hidupnya. Menyembah dalam roh dan kebenaran sama sekali tidak ada urusannya dengan bahasa roh. Sedikit bicara tentang bahasa roh. Bahasa roh itu Alkitabiah nggak? Alkitabiah ada nggak di Alkitab? Ada. Tapi seringkali gereja menjadikan bahasa roh itu tujuan. Saya mau tanya, Roh Kudus itu selalu ada bersama kita atau keluar masuk naik turun? Selalu ada atau keluar masuk naik turun? Selalu ada. Anda bisa ke gereja, Anda bisa bertobat, Anda bisa dibaptis percaya Yesus, Anda bisa rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu karya Roh Kudus. Amin. Tapi banyak orang doa minta kepenuhan Roh Kudus dengan tanda apa? Berbicara bahasa roh. Apakah orang yang berbahasa roh pasti penuh Roh Kudus? Belum tentu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa berbahasa roh, tapi tidak semua orang berbahasa roh itu dipenuhi Roh Kudus. Saya dulu waktu masih mahasiswa, saya harus melakukan ibadah itu disertai dengan paduan suara. Ini anak-anak mahasiswa ini disuruh ikut paduan suara. Saya ditunjuk jadi suara tenor, suara 3. Otomatis waktu kami paduan suara itu posisi saya di paling belakang. Nah, waktu duduk di tempat kursi paduan suara itu saya paling belakang. Maka di belakang saya ini sudah tempat duduknya jemaat. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika saya sore-sore ibadah ada paduan suara, saya lihat di sebelah belakang saya, sebelah kanan, itu ada seorang bapak itu kalau nyanyinya itu luar biasa. Angkat tangan, tepuk tangan, suaranya keras, ekspresinya bagus. Ketika diajak menyembah, bahasa rohnya juga bagus. Ya, saya lirik terus, orang ini rohani, orang ini saleh, orang ini sungguh-sungguh niat. Ya, kami para mahasiswa aja tidak semangat dia. Waktu khotbah disampaikan, dia duduk catat khotbah. Kami mahasiswa nggak nyatet khotbah. Langsung hati saya berkata gini, waduh, kalah sama orang ini. Orang ini jamin, orang ini hebat, rohani. Ekspresinya, reaksinya luar biasa rohani. Lalu saya bilang sama teman saya, lihat orang ini, kita nggak ada apa-apanya sama dia.
Kalau dia doa nyembah Tuhan, angkat tangan bahasa roh, malaikat bisa minder loh. Ya, malaikat bisa minder. Teman saya mulai memperhatikan, wih iya. Selesai ibadah, kami sudah lapar, para mahasiswa ini lapar karena ibadahnya sampai jam 6 sore. Di depan gereja ada tukang bakso. Saya bersama teman saya duduk dekat sama tukang bakso, beli pesen. Sambil nunggu baksonya datang, ya kami ngobrol-ngobrol. Baksonya diberikan kepada kami. Waktu kami terima mangkok bakso, bapak ini lewat di depan kami. Lalu saya senggol teman saya, ini loh, tadi yang duduk di sebelah belakang kita, dekat kita, orang ini luar biasa rohani, orang ini rohaninya bagus, ya, sungguh-sungguh, genap hati, catat khotbah, ciami orang ini. Ya, iya. Begitu orang itu menuju ke sebelah kiri, ngambil sepeda motor, karena tempat kiri itu tempat parkir. Begitu sepeda motornya dikeluarkan, dimundurkan begini, orang ini nggak lihat. Ternyata di belakang sepeda motornya itu ada bapak-bapak tua bongkok mengeluarkan sepeda ontel. Lalu sepeda ontelnya sama sepeda motornya nabrak. Kaca ratingnya lampu sepeda motor pecah. Begitu pecah, langsung keluar bahasa kebun binatang. Saya mau memplok bakso, nggak jadi. Kaget saya, teman saya juga kaget. Loh, benar nggak itu orang tadi yang di situ? Iya yang di gereja tadi kalau di belakang kita. Lah kok seperti ini? Dia nggak ada malunya di depan banyak orang, maki-maki kepada bapak tua itu. Begitu maki-maki semua perbendaharaan kata kebun binatang keluar semua, sampai setan aja bisa minder. Saya sama teman saya kaget. Ternyata seringkali terjadi seperti itu, bukan? Menyembah kepada Allah berkenan cuma 2 jam. Pulang ibadah, pulang gereja, aku masih seperti yang yang ngamuan tetap ngamuan, yang kesinggungan tetap kesinggungan, yang irian tetap irian, yang kebencian tetap kebencian, yang serakah tetap serakah, yang egois tetap egois, yang ngomong kasar tetap ngomong kasar, yang ngelawan tetap ngelawan, yang ego tetap ego. Rohaninya cuma 2 jam. Betul? Anda bisa menangkap nggak apa yang terjadi pada zaman COVID? Berapa lama kita ada dalam masa pandemi? 2020 sampai 2022. Ya, nggak ada gereja, nggak ada persekutuan. Semua setiap hari, setiap saat kumpul sama keluarga, ketemu sama wajah-wajah yang menjengkelkan setiap hari di rumah. Itu latihan yang Tuhan terapkan untuk manusia beribadah secara pribadi. Yaitu ibadah itu bukan di gereja, penyembahan itu bukan di gereja. Penyembahan itu setiap hari tentang hidup kita, mentaati firman Tuhan, menjadi orang benar, hidup dipimpin Roh Kudus, hidup dalam kebenaran. Itu penyembahan yang sejati. Amin. Amin. Jadi nanti keluar dari pintu kaca, Anda pulang dari gereja, itu penyembahan Anda yang paling dilihat Tuhan, bukan di gereja. Walaupun di gereja kita nyanyi menyembah Tuhan itu tidak salah, tetapi esensi menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran adalah sikap hidup kita yang tunduk dan hormat kepada Allah dimanapun, kapanpun, pada siapapun kita berjumpa dengan siapa, tetap tunduk kepada Allah, hormat kepada Allah. Amin. Bapak Ibu, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Dulu waktu saya belum menikah, saya masih tergabung dalam komunitas anak-anak muda, ketua youth. Waktu itu mengadakan pelayanan ke panti asuhan. Saya diminta untuk bermain musik. Saya bawa gitar menuju ke panti asuhan. Panti asuhannya sangat jauh dari sini dan tempatnya tidak terlalu mewah, tidak terlalu lengkap. Sangat sederhana. Lalu disaksikan di sini banyak bayi-bayi ditemukan, bayi-bayi diserahkan kepada kami, bayi-bayi nggak jelas, dirawat sampai besar. Lalu diberitakan ini ada seorang anak perempuan
Dulu waktu ditemukan di tempat sampah, ya, bayi kecil, perempuan, ketika diangkat dari tempat sampah, dia rambutnya ini ada kalajengkingnya. Ya, kasihan sekali. Dan anak ini menjadi anak yang manis, anak yang semangat, anak yang ceria. Nah, waktu saya main gitar di panti asuhan ini, saya melihat anak perempuan ini pakai baju long dress putih, ya. Wah, kalau nyanyi begini, wah, dengan ekspresi angkat tangan, wajahnya sungguh-sungguh, ya. Lalu waktu saya menyembah Tuhan, saya sambil main gitar, di hati saya ini ada rasa kepingin lihat perempuan ini, anak perempuan ini lebih jelas lagi. Di hati saya ada yang ngomong, penyembahannya anak perempuan ini keren, penyembahannya anak perempuan ini berkenan di hadapan Tuhan. Oh, saya lebih semangat untuk memperhatikan. Lalu saya geser tempat duduk saya sambil mendekati tempat dia menyembah. Saya ingin dengar suaranya dia bagaimana. Kuping saya dekatkan. Karena dia kalau nyanyi itu sungguh-sungguh, angkat tangan gitu ya. Wajahnya itu wajah yang serius. Saya kaget Bapak Ibu. Ketika saya dekatkan kuping saya ingin dengar suaranya dia. Dia nyembah Tuhan, nyanyi, suaranya begini. Ternyata anak perempuan yang masih umur 6 tahun ini, dia bisu. Saya tidak tahu kalau dia bisu. Tapi waktu saya tahu dia bisu, oh, hati saya ini langsung rasanya, ih, Tuhan bisa berkenan ya sama orang yang nyembah tapi bisu. Karena Tuhan itu bukan lihat suara, Tuhan bukan lihat lagu, Tuhan bukan lihat notasi atau not, Tuhan itu lihat hati. Ternyata anak ini walaupun bisu, hatinya penuh rasa syukur sama Tuhan. Kalau dia bisa hidup, dia bisa ditampung oleh orang-orang yang mengasihi dia, dia bisa makan, dia bisa punya Yesus, dia bisa punya keselamatan. Dia nyanyi bersyukur, nyembah dengan cucuran air mata, walaupun suaranya gak jelas, gak bisa sesuai dengan nada, bisu. Saya langsung merasa kecil, saya langsung merasa malu. Saya yang gak bisu aja belum tentu punya hati seperti dia. Sementara orang yang bisu punya hati seperti dia. Itu yang menjadi titik balik dalam perjalanan rohani saya. Tuhan itu tidak mencari yang dicari oleh manusia. Tuhan itu mencari hati, karena Tuhan itu melihat hati. Karena Yesus datang ke dunia, dia cari manusia, dia bawa hatinya untuk kita. Dia mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, tubuhnya dihancurkan. Semua dia bawa hatinya yang penuh kasih. Maka itu kalau kita sebentar akan terima perjamuan kudus, makan tubuh dan darah Kristus, kita nggak bisa dengan pola penyembahan yang lama. Kita selesai perjamuan kudus, kita keluar gereja, hidup kita adalah penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita adalah penyembahan yang mempermuliakan Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Oleh sebab itu, ayo pagi hari ini kita mau hidup sungguh-sungguh. Tidak lagi ada kepahitan, tidak ada lagi iri dengki, tidak ada lagi egois, tidak ada lagi kata-kata kasar, tidak ada lagi pemberontakan, tidak ada lagi pertengkaran. Hidup kita boleh murni berkenan di hadapan Tuhan. Kita berikan hati kita, hidup kita menjadi penyembahan yang benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tepuk tangan. Kita nyanyikan pujian lebih dalam, ku menyembah, ku tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus. Katakan sama-sama di hadapan Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Kami rindu Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu, kami mau persiapkan hati kami menyembah Engkau. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang
dengan lembut. Mari pandang Yesus. Dia Allah yang datang ke dunia dalam wujud manusia dengan membawa hati yang penuh cinta, hati yang selalu rindu untuk setiap umatnya diselamatkan. Ketika dia datang ke dunia, sama sekali tidak ada keuntungan yang dia akan peroleh untuk kemuliaannya. Justru dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba, bahkan hamba yang setia, taat sampai mati di atas kayu salib. Dia lakukan semua itu karena cintanya yang besar. Bagaimana dengan kita? Kita yang telah ditebus, kita yang telah dibeli, kita yang telah diselamatkan. Apakah kita masih pertahankan yang namanya sakit hati, iri hati, kedengkian, keserakahan, egois? Apakah kita masih terus pertahankan keakuan kita? Kita pertahankan dosa kita? Kita pertahankan segala rasa keberhargaan diri kita? Ayo hari ini, sebelum kita makan tubuh dan darah Kristus, kita minta ampun. Segala apa yang membatasi kita dengan Tuhan, menghalangi kita dengan Tuhan, segala dosa, kejahatan, pelanggaran kita akui. Kita mau menjadi manusia-manusia yang benar, menyembah Allah, menyembah dalam roh dan kebenaran, penyembah-penyembah benar. Yesus mati untuk kita, darahnya dicurahkan, tubuhnya dihancurkan, supaya melalui Yesus hidup kita yang hancur dipulihkan, hidup kita yang hina dimuliakan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita angkat dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengar firman Tuhan. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan pada pagi hari ini, bukankah benar-benar merupakan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya. Kita makan dengan percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, supaya kita yang penuh dengan dosa menjadi layak di hadapannya, supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Haleluya. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Inilah darah perjanjian baru, darah yang ditumpahkan karena dosa orang banyak, dosamu dan dosaku. Dengar firman Tuhan. Adapun cawan berkat yang atasnya kita ucapkan syukur pagi hari ini, bukankah benar-benar merupakan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita minum dengan percaya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita angkat wajah kita sembah Dia. Kita masyurkan namanya, kita sanjung Dia. Haleluya.
Sebab Engkau terlebih dahulu beri yang terbaik, mengasihi kami, dan berkorban buat setiap kami Tuhan. Biar apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami terus tetap angkat tangan kami menyembah Tuhan. Kami terus tetap menyembah Raja di atas segala raja, sumber itu. Sebab kami tahu ketika kami mengangkat tangan kami, Tuhan turun tangan menolong setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Dimanapun beliau berada, biar nama Tuhan yang dimuliakan, biar nama Tuhan yang ditinggikan. Kau urapi lebih dan lebih lagi. Kau pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan menabur buat pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, berkati tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Dan ketika kami menabur dengan sukacita, berapapun harganya, berapapun nominalnya, berapapun taburan yang kami berikan, itu semua menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersukacita, menabur dengan sukacita. Haleluya. Amin. Silakan semuanya, terima kasih Tuhan. Silakan sama-sama lagu. biasa minggu depan jam 7 pagi ibadah di tempat ini. Jangan lupa dilihat bangku-bangku yang kosong. Mungkin ada saudara, sanak keluarga, teman yang tidak hadir pada hari ini. Bisa diinformasikan bahwa minggu depan jam 7 di tempat ini
Kita akan sama-sama merasakan sukacita surga, merasakan hadirat Tuhan, sama-sama beribadah di tempat ini, dan kita akan sama-sama dilayani oleh enggak ada. Dari belakang udah gini-gini. Oh ternyata masih belum tampil gitu. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya jangan lupa, jangan lupa ingatkan saudara-saudara yang hari ini tidak hadir. Lain pengumuman, hari ini Bapak Ibu Saudara jangan keburu pulang dulu. Jadi setelah selesai doa berkat diharapkan untuk duduk terlebih dahulu sebentar saja, karena ada berkat rohani, berkat jasmani. Kita sudah terima berkat rohani tadi. Kita akan dapat berkat jasmani dari adik Zionatan dalam ucapan syukur 7 bulanan. Ya, boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih buat berkatnya dan sekeluarga Kak Zio semakin diberkati luar biasa oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tidak ada pengumuman lebih lanjut. Mari saya undang sekali lagi Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. diberkati Tuhan. Engkau Allah kami yang maha besar, maha agung, maha mulia. Engkau ada beserta dengan kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk bimbang, takut, ragu, cemas, atau apapun juga, karena Engkau beserta dengan kami. Biarlah lewat perjamuan kudus, tubuh dan darah-Mu menyatu dengan hidup kami. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Tidak ada yang bisa memisahkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Kami percaya apapun tantangan ke depan, bersama dengan Yesus kami bisa lewati dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah setiap nyanyian, pujian, pelayanan, persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami yakin pagi hari ini semua yang hadir sudah diberkati Tuhan. Kami sebentar akan pulang. Sebelum kami pulang, kami doakan untuk bangsa negara kami Indonesia. Ampuni, selamatkan bangsa kami. Pulihkan negeri kami Tuhan. Engkau jamah setiap hati aparat pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Semuanya boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi rakyat Indonesia. Tuhan tolong pimpin segala kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang diambil. Semuanya boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk kota Surabaya. Berkati dengan sejahtera-Mu. Kami sejahtera, kota ini adalah sejahtera juga buat kami semua. Terima kasih Bapak. Kami yakin setiap kami yang hadir, kami semua pulang tidak dengan tangan yang kosong. Kami boleh menerima berkat yang besar daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Serta terimalah berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan pengurapan daripada Roh Kudus, menyertai, memberkati, melingkupi, menaungi, dan memimpin kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur yang percaya.